Laporan aktualisasi kegiatan 7, melakukan studi banding dan diskusi ringan dengan SKPD lain terkait tata kelola penyimpanan arsip yang efektif dan efisien. Di sini saya memilih SKPD terkait, yaitu Kantor Kecamatan Manrehe Barat yang ada di pemerintahan Kabupaten Nias Barat, untuk berdiskusi tentang bagaimana cara pengelolaan arsip secara efektif dan efisien. Aktualisasinya itu semacam menyimpan arsip secara digital gitu Pak. Arsip secara digital itu dimana nanti surat-surat masuk, surat keluar gitu kan Pak, itu kita coba scan ya, karena kan kalau misalnya dalam bentuk berkas terus itu kan berpotensi hilang, rusak gitu kan, atau tercecer gitu. Tapi kalau kita coba pakai aplikasi, contohnya saya ini ada Dropbox, ada Google Drive, itu kita scan pertama, terus kita ubah dalam bentuk PDF dan kita simpan di dalam komputer gitu Pak. Kita sambungkan ke sini ke aplikasi yang media penyimpanan berbasis digital ini lah Pak. Itulah kita. Jadi di kegiatan 7 saya ini saya buat sosialisasi itu semacam tukar pikiran dan diskusi ringan lah gitu, bagaimana tata cara pengelolaan arsip dari SKPD lain seperti itu Pak. Jadi bagaimana, apakah di sini sudah maksimal atau gimana gitu Pak? Kalau di sini ya udah maksimal Pengelolaan suratnya itu. surat ya, karena setiap surat masuk itu baik itu dari kabupaten maupun dari desa ya, yang pertama dulu ya kita arsipkan, kita masukkan dalam agenda, atau kalau ada surat masuk kita agendakan, surat kedua kita ekspedisikan, baru ya kita simpan di tempat yang sudah tersedia, atau di rak itu atau di lemari. Nah, jadi guna pengarsipan itu ya untuk kalau ada nanti ke depannya ya bisa kita buka kembali. Makanya surat-surat yang masuk itu, surat yang keluar itu ya bisa tersimpan juga sebagai arsipnya. Karena kalau ada lanjutan nanti ya untuk ke depan bisa kita lihat kembali. Nah, jadi kalau tidak disimpan ya maka ada kebingungan kita nanti ke depan kalau ada tindak lanjut daripada surat masuk atau surat keluar itu. Harus diatur berarti Ya, sesuai dengan jenis suratnya sama tanggalnya gitu ya. Iya. Kalau untuk digitalisasi arsip sudah ada Pak? Contohnya yang seperti saya bilang tadi, di scan. Yang kemungkinan kalau digitalisasi ya segitulah ada, karena surat-surat yang kita keluarkan itu ya, tersimpan dalam komputer. Jadi untuk di scan-nya masih belum Ini PDF atau PDF belum ya, tapi ada rencana ke depannya ya. Itu aja sih Pak. Kita pikiran di satu negara. Jadi mestinya ya jangan kita campurkan di administrasi itu terkhusus, karena di kecamatan yang menangani khusus desa itu adalah kasih PMDK. Jadi satu lemari aja dia, jangan kita campurkan untuk contoh seperti dikasih pemerintahan, jangan kita kasih di situ. Jadi mungkin ada juga pengarsipan mereka di sana. Iya. Nah, begitu juga sama bendahara. Nah, mungkin dari sisi keuangan kan satu apa dia, satu bundar dia, satu meja dia, satu lemari dia. Gitu. Tanya sih Pak, kan arsip ini surat pasti bertambah setiap hari gitu. Betul. Setiap tahun lah gitu. Iya. Sementara kalau dari ruangan kita atau lemari kita mungkin terbatas. Iya. Itu gimana cara kita menyiasatinya Pak? Dalam ruangan nanti harapannya tempat arsip itu sudah belum memadai lagi seperti itu. Iya. Jadi inilah tergantung pada pengelolaan atau penataan masing-masing ruangan. Nah, kalau memang lemarinya kurang, maka kita laporkan sama pimpinan, Pak, ini lemari arsip kita yang kurang, masih kita butuh. Bagaimana kalau ada pengadaan? Ya kita usul, karena setiap tahun itu
Ya mungkin mulai dari bulan 10, bulan Oktober tahun berkenaan, udah mulai disusun anggaran seperti KPPAS, RKA, baru nanti masuk di DTA-nya. Jadi setiap kekurangan itu kalau di OPD di kabupaten, nah, masing-masing kabit itu mengusulkan anggarannya masing-masing. Mereka usulkan sama pimpinan atau kepala dinas apa yang dibutuhkan di setiap kabit itu. Nah begitu juga kita masalah realisasi atau tidak terrealisasi itu berikut. Nah begitu juga kita di sini. Ini kan hanya sampai kepala seksi di sini. Mungkin kepala seksi kapan kita berkumpul untuk merencanakan anggaran tahun berikutnya, contoh kan tahun 2021 sekarang, masuk kita nanti tahun 2022. Jadi sudah mulai kita buat perencanaan. Sudah masuk RKA kita untuk tahun 2022 karena 2021 mereka mau lewat itu kan. Jadi yang kita rencanakan sekarang rencana anggaran tahun 2022. Nah di situ kita usulkan setiap kepala seksi itu atau pesubag yang mengusulkan kepada pimpinan, ini Pak, demari kita sudah mau penuh tentang pengasih persoalan. Jadi butuh ini contoh habis. Contoh kepala seksi pemberdayaan masyarakat yang diberikan kepala seksi masyarakat. Nah begitu. Nah, jadi kalau memang berkenan sama pimpinan, ya kita ucapkan terima kasih. Kalau enggak ya udah kita simpan aja, mana tempat yang bisa dipakai di situ ya kita simpan aja di situ. Ya, ya begitu kira-kira. Berarti penambahan tetap ada ya Pak? Iya tetap ada karena anggarannya setiap tahun itu. Nah setiap tahun sehingga setiap kekurangan setiap seksi, kepala seksi kasih ruangan seksi ya kita usulkan sama pimpinan. Nah kebutuhan contoh kalau printer, Pak ini udah rusak printer kemarin, gimana itu, apakah kita ganti atau bisa diperbaiki oleh siapa, oleh bendahara atau siapa yang kita suruh. Jadi kalau tidak mungkin kita minta lah biar ada pengadaan printer di ruangan ini. Contoh ruangan sekca, ruangan kepala seksi pemerintahan, ruangan kepala seksi PMDK, ruangan kasubag umum atau kasubag program. Nah, begitu. Jadi apa-apa saja kekurangan itu kita di dalam ruangan itu ya kita usulkan sama pimpinan kita di dalam setiap OPD. Seandainya Pak disetujui lah gitu Pak, kan otomatis kan bertambah lemari. Iya. Tempat kita pasti Iya. Jadi begini lah, setiap itu kita kan masih anggota kan. Setiap ada kekurangan kita, mesti kita dulu beritahukan, laporkan sama pimpinan. Pak gimana ini kalau ditambahkan satu lemari lagi karena ruangannya sudah sempit. Dan buat nanti mana lemari yang satu itu Pak? Apakah ada tempat bisa kita keluarkan, kita disimpan di sana atau gimana? Nah, jadi semua keluhan kita ya kepada pimpinan dah. Di situ kita beritahu, kita laporkan. Nah, kita sebagai bawahan ya mesti sama pimpinan kita beritahu, kita laporkan atau kita usulkan. Berarti kita harus koordinasi lagi lah. Iyalah koordinasi. Ada kekurangan kita, ada kelemahan kita. Iya. Ada juga yang tidak sesuai dengan kawan-kawan yang lain. Ya kita beritahu kan, jangan main hakim sendiri. Mungkin ada yang tidak cocok sama si Marmata. Nah, udah berantem di situ. Jangan laporkanlah sama pimpinan. Pak begini, si Marmata beginilah kelakuannya, beginilah caranya sama saya. Jadi saya tidak mau seperti itu. Daripada berantem kan itu kan mengenai hakim sendiri, resikonya nanti tinggi itu karena kita lagi sebagai pengurus sipil. Nah semasa ada pimpinan kita ya kita mengeluh di situ, laporkan di sana. Nah, begitu. Apa ya? Tukar pikiran ya Pak. Iya. Pak, itu aja sih Pak. Paling nanti Dari dinas mana? pariwisata Pak. Pariwisata. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan adanya optimalisasi penataan arsip ataupun dokumen berbasis digital,
maka kami berharap bahwa penataan ataupun penyimpanan arsip maupun dokumen ini akan bertujuan memberikan efisiensi dan efektivitas tempat bahkan ruang bagi kemajuan dan bagi penyimpanan file yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat. Demikian dari kami. Sekian. Dan ini merupakan output dari kegiatan yang ketujuh, yaitu studi banding dan diskusi ringan dengan kantor Kecamatan Mandrehe Barat. Adapun yaitu dokumentasi dan juga hasil notulensi rapat dengan pegawai di Kecamatan Mandrehe Barat. Kegiatan ini merupakan penerapan dari nilai dasar aneka, yaitu akuntabilitas yang di dalamnya terdapat transparansi, integritas, dan kejelasan, serta komitmen mutu yang di dalamnya terdapat nilai dari adaptif, responsif, dan perbaikan, dan juga whole of government.